Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan channel saya ya, Ujri Channel. Nah, saya akan menanyakan dan bereaksi video ini. Kenapa saya mereaksi video ini? Karena menurut saya video ini sangat keren sekali. Beliau ini tentang seorang kiai yang menyinggung tentang kota Tarim, yang katanya kota Tarim itu adalah kotanya wali itu, dan fenomena yang terjadi di masyarakat kita gitu, mengelulukan kota Tarim. Nggak tahu saya itu kota Tarim seperti apa, saya nggak tahu. Yang penting saya NKRI harga mati gitu. Oke ya, kita akan tunjukkan videonya dan statement apa yang beliau lontarkan atau beliau uh, utarakan tentang fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Tonton videonya. Kenapa saya sekarang akhir-akhir ini sibuk? Bukan karena mengajarkan kebencian, tapi kami bermaksud mengedukasi supaya mereka tahu, mereka waspada. Dan terutama ya ada pengurus-pengurus NU yang menjadi penggemar mereka, itu ada. Pengurus Ansor yang menjadi penggemar ya ada. Ada. Kalau tak sebut namanya malah kisinan kok. Engkau malah mencekal mana. Saya tahu. Mungkin kalian tidak sama. Jelek-jelek ini saya sudah umur saya sudah 60 tahun. Saya jauh lebih pengalaman kalau dibanding kalian yang baru umur berapa tahun? Baru umur 40. Kamu 40 baru merasakan gini berapa kali? Saya dari 60 tahun ya. Jadi saya tahu betul bagaimana ini dan bagaimana dulu keberadaan ini. Saya tadi katakan Ansor itu adalah andalan punya NU. Kita tahu. Saya kalau ingat Ansor, saya ingat peristiwa Surabaya 10 November. Karena latihannya Ansor untuk mengusir penjajah Belanda mau kembali lagi ke Surabaya dengan tewasnya Malabi. Itu kumpulnya di pondok kami, di pondok pesantren Al-Ihsan Jambes Kediri. Syekh Ihsan yang mana? Lalu berkumpul di Jombang lalu ke sana. Itu Ansor. Makanya yang paling benar samenku nyanyinya Surabaya. Surabaya, Surabaya, Surabaya itu bukan Yatarim Yatarim. Aneh kan kalian itu. Lagu yang benar Surabaya. Surabaya kota kenangan di tahun 45. Ada apa? Itu ada perjuangannya Ansor melawan penjajah Belanda, bukan Tarim. Paham gak? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pidato iki anggitmu yang dicoro akibatnya wis ditanggung, nggak masalah. Saya sudah sampai ke orang-orang sudah tak kandenta ini. Pokoknya siapai itu aja. Begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya hanya ini mengedukasi, sadarlah kalian betapa sakitnya. Sudah kalian lihat selama ini itu kita hanya dijadikan bemper, dibodohi. Jangan sampai kita dibodohi. Jangan sampai kita dibodohi. Kita bermaulid ini kan berharap apa? Berharap syafaatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada hadis sahih ya, karena kalau nggak sahih nggak boleh. Kemarin saya membaca, jangan mengucapkan hadis yang tidak sahih. Man adzoma maulidin Nabi karena syafi'an lahu yaumal qiyamah, tidak boleh. Padahal hadis itu bukan maudhu. Hadis itu hanya sanadnya saja yang lemah. Tapi kalau hadis itu sanadnya lemah, untuk fadhailul amal boleh diamalkan. Hadis yang lemah, yang sanadnya dhaif, itu kalau perkara-perkara syariat itu tidak boleh diamalkan. Kalau mau yang sahih mengenai syafaat, oke, tak berikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, "Qultu ya Rasulullah, qultu matur ingsun ya Rasulullah, duh Gusti Rasulullah. Ya Rasulullah, ayu utawi pundi iku as'adun nas
bisyafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, mana, siapa orang yang as'adun nas, yang lebih bejo-bejone manungsa, lebih beruntungnya manusia, bisyafa'atika, dengan syafaatmu ya Rasulullah, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, as'adun nas, beruntung-untungnya manusia, bisyafaati, dengan syafaatku, yaumal qiyamati, di hari kiamat besok. Iku adalah man, orang, olah yang mengucapkan la ilaha illallah, mengucap la ilaha illallah, mukhlison min qalbihi, ikhlas dari hatinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu syafaat, dijamin oleh syafaat Nabi. Karena yang berhak mendapatkan syafaat, satu-satunya makhluk yang ditemplei wewenang syafaat itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lainnya Kanjeng Nabi itu ndak. Yang kedua itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu akan mensyafaati sampeyan pembacanya. Dalam hadis sahih Imam Muslim, Nabi mengatakan, iqra'u, maca sira, hendaklah kamu membaca Al-Qur'ana, Al-Qur'an, fa innahu, maka sesungguhnya bacaan Al-Qur'anmu besok yakti, akan datang, yaumal qiyamah, di hari kiamat, syafi'an, khali, yang memberikan pertolongan syafaat, li ashabihi, terhadap orang yang memiliki bacaan Al-Qur'an. Allahumma sholli ala Muhammad. Rawahu Muslim. Itu rawahu Muslim. Dua hadis yang saya bawakan itu adalah semua adalah rawinya Imam Muslim. Itu. Yang kedua anak. Tiga anak itu juga penting. Anak itu akan bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tua tadi itu disyaratkan, ya bakal sebenarnya nggak disyaratkan, anak-anak yang bisa memberikan pertolongan syafaat kepada orang tua jika anak tersebut sudah tertebus bebas dari ketergadiannya, karena al-ghulamu murtahinun, anak itu tergadai dengan akikahnya, tutbahu anhu, disembelihkan anhu dari akikahnya anak. Kapan itu? Yaumus syabi', hari yang ketujuh dari dilahirkan. Wa yukhlaqu ra'sahu, kemudian dicukur rambutnya, wa yusamma, dan diberikan nama. Kalau sudah itu dilaksanakan, maka bebas anak tersebut. Kalau anak itu bebas, maka anak itu akan bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Kalau enggak, dalam kitab Al-Iqna yang aja ada hanya NU, karena kalau di luar NU enggak gelem maca kitab iku. Karena di dalam itu ada dawuh, idza lam yu'aqqa anhu lam yusyaffa li walidayhi yaumal qiyamah. Idza lam yu'aqqa, ketika anak itu belum diakikoi, belum ditebus, maka anak tersebut lam yusyaffa, tidak akan bisa memberikan pertolongan, tidak akan bisa memberikan syafaat li walidayhi, kepada kedua orang tuanya, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu artinya seperti ini. Tiga syafaat itu yang penting. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hal-hal yang setidak-tidaknya kita ini mengadakan maulid seperti ini, yang hendaknya kita dengarkan, yang hendaknya kita asumsikan, hendaknya sebagai kontribusi buat kita. Itu langkah-langkah Nabi yang paling penting. Langkah-langkah Nabi, bagaimana kesabarannya menghadapi situasi. Nabi tidak pernah mengatakan, mencaci atau memaki. Luar biasa Nabi itu. Sampai yang tahu sendiri bagaimana Nabi sebagai pendatang, orang yang hijrah, tidak kerasa di Makkah. Memang sama Allah disuruh hijrah. Awalnya hijrah ke Taif. Jadi Taif di sana dimusuhi. Bahkan saat sholat ditimpakan di kepala leher Nabi itu duri-duri, sampai malaikat Jibril dengan ibanya yang marah tuh, sampai malaikat
Ya Muhammad, perlukah aku angkat gunung Uhud ini lalu aku timpakan kepada penduduk Taif? Apa jawab Nabi? La ya akhina Jibril. Tidak, wahai saudaraku Jibril. Innahum, sesungguhnya mereka iku la ya'lamun, tidak mengerti. Inni lam ub'atsu la'anan wala adzaban walakin ub'atsu rahmatan lil alamin. Inni, sesungguhnya aku, lam ub'atsu, aku tidak diutus untuk la'anan, melaknat, wala adzaban, dan aku juga tidak diutus untuk mengazab, walakin, dan tetapi, ub'atsu, aku diutus rahmatan, memberikan kasih sayang, lil alamin, terhadap alam semesta, seluruh alam semesta ini. Apa yang terjadi? Yang kita ini itu tidak ada di situ caci maki, marah-marah. Baginda Nabi Muhammad SAW itu seperti itu karakternya, yang memang tiada lain. Dan baginda Nabi sendiri itu adalah merupakan orang yang paling dicintai Allah, dan Nabi itu adalah orang yang paling mulia di alam semesta ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah baginda Nabi itu mengajarkan kepada kita, generasi-generasi yang paling penting, didiklah anakmu dengan 3 perkara. Jadi karing Nabi, didiklah anakmu 3 perkara. Apa itu 3 perkara? Yang pertama, didiklah anakmu dengan hubbi nabiyikum, cinta kepada Nabi kamu sekalian. Jadi dawuhnya itu adibu auladakum bisalasi hisolin. Didiklah anak-anakmu itu dengan 3 perkara. Yang pertama, didiklah anak itu hubbi nabiyikum, cinta kepada Nabi kamu sekalian, cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan gimana caranya? Mencintai Nabi itu adalah fi'lu awamirihi wajtinabu nawahi, dengan menjalankan apa-apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah. Dilarang maksiat, dilarang memakan hal-hal yang diharamkan Allah. Itu ijtinab, minangka menjauhi dan menunjukkan sesungguhnya orang tersebut adalah mencintai Nabi. Yang kedua, hubbi ahli baiti. Nah, ini yang sering saya sampaikan, yang harus dipahami, mengedukasi umat Islam supaya enggak salah paham. Hubbi ahli baiti, mencintai ahli bait. Ahli bait itu keluarga Nabi. Dalam hadis Bukhari ditanyakan, waman ahli baiti ya Rasulullah, siapa ahli bait itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Aliyun wa Fatimatu wa ibnahuma. Aliyun adalah Sayyidina Ali, wa Fatimatu, dan Fatimah, wabnahuma, dan kedua anak-anaknya. Siapa? Sayyidina Hasan dan Husain. Itulah ahlul bait yang harus Anda didikkan kepada anak-anak kalian supaya dicintai. Karena ahlul bait itu dawuhnya Al-Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Disucikan dari hal-hal bayane minal khisdi, dari hasud, wal usbi dan ujub, wat takabburi dan takabur, disucikan dari itu semua. Ya 5 orang itu ahli bait itu. Siapa? Nabi SAW sendiri, Sayyidina Ali, Fatimah Az-Zahra, wabnahuma Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Bagaimana kalau sampean bertanya lalu, bagaimana itu? Seperti Sayyid Ali bin Zainal Abidin, seperti Sayyid Ja'far Shadiq, Sayyid Al-Bakir, Sayyid Ahmad bin Isa. Itu semua adalah dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi, bukan ahlul bait yang seperti Nabi dan 5 orang itu yang disucikan dari takabur, dari sifat-sifat yang tercela itu. Kalau yang disuruh Allah dari sifat-sifat yang tercela, ya cuma 5 orang itu. Itulah yang disebut ahlu bait.
Tidak bisa Anda mengaku-ngaku saya ahli bait, saya ahli bait, nggak bisa. Ahli bait itu harus dijelaskan dengan sungguhnya bahwa yang disebut ahli bait itu menurut hadis yang sahih di hadis Bukhari yaitu Aliyun wa Fatimatu wa ibnahuma, Sayyidina Ali, Fatimah dan dua anaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ini harus dipahami, tidak usah sakit hati. Kalau Anda memang tidak pernah tahu, nenggonku tak buka nih kitab. Gitu. Memang begitu, tidak bisa dibuat buat. Supaya kita tahu, karena banyak mutakharrijin, mutakharrijin itu maksud saya adalah orang-orang para alumni pondok lalai dengan pondoknya, ya seperti tadi berubah, bahkan kadang wis gak sowan ning ngene kiai ini maneh, walaupun dia di sini, dia karena tadi itu tertipu dengan plat G tadi itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang lebih penting lagi. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate ditakoni, "Ya Rasulullah, ayyul a'malil afdal?" Ayu pundi al a'malu pinten-pinten amal al afdal ingkang langkung utama. Amal yang paling utama itu apa ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, "Shallu ala waqtiha." Sholatlah tepat pada waktunya, tepat pada waktunya sholatlah. Kemudian yang kedua, birrul walidain, berbuatlah baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah, nemen-nemeni bersungguh-sungguh dalam membela agamanya Allah. Kenapa Nabi kok mengatakan yang paling utama sholat tepat pada waktu? Keranten sholat itu penting. Yang membuat Anda bisa berhubungan langsung dengan Allah itu ya sholat. Nabi mengatakan as-sholatu mardhatu rabbi, sholat itu yang diridhoi Allah. Oke ya, barusan seorang kiai yang menurut saya ceramahnya itu keren sekali. Memang karakter kiai di Nusantara itu seperti itu, halus, lembut, tidak ada caci maki. Ini acara maulid, tidak ada caci maki, tidak ada menghujat gitu loh. Aduh, gitu loh. Ini memang asli karakternya Kiai Pribumi atau Kiai Nusantara gitu loh. Dan jelas ya Ahlul Bait itu siapa gitu loh. Jadi Ahlul itu siapa saja gitu loh. Beliau menjelaskan. Dan kalau setelahnya itu ada duriahnya. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku, ada yang mau ngaku adalah Ahlul Bait, itu bukan. Ini jelas sekali gitu loh. Dan lebih baik katanya itu kita bernyanyi lagu-lagu daerah saja, di Surabaya, lalu Bandung, atau pokoknya lagu-lagu daerah lah gitu loh, yang mengingatkan kita tentang perjuangan para pejuang kita, para ulama, para syuhada itu yang telah gugur gitu loh, yang memperjuangkan bangsa dan negara ini gitu loh, ketimbang lagu ya dari serepot musuh wong seperti itu tuh. Tapi gimana lagi ya, sudah beberapa puluh tahun kita mereka itu dicekoki dengan seperti itu gitu loh. Dan baru kali ini ketika ada terkucuah munculnya tesis Kiaimat dan polemik nasab ini, dan yes, inilah gitu loh, inilah keadaannya gitu loh. Sebetulnya seperti ini gitu loh. Cocok menurut saya ini. Kiai keren gitu loh. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.